semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun wargi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Atifah Mutmainah, delegasi Seman Saturan Cekek, Kabupaten Bandung. Seleksi calon duta hukum HAM Jawa Barat semakin dekat nih teman-teman. Sekarang udah ada di puncak asesmen 5 nih. Dan sekarang saya akan mengerjakan asesmen 5 saya dengan tema aturan rambu lalu lintas, karena saya yakin bahwa di tema ini banyak dampak yang besar bagi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Ada 3 indikator yang bakal aku jelasin. Yang pertama, memahami rambu lalu lintas. Yang kedua, mengetahui marka dan fungsinya. Yang ketiga, mematuhi peraturan tata cara mengemudi dan berperilaku di jalan raya. Rambu lalu lintas terbagi menjadi beberapa kategori nih teman-teman. Tapi sebelum ke jenisnya, kita harus memahami dulu rambu lalu lintas itu apa sih teman-teman. Yuk aku terangin ya. Rambu-rambu lalu lintas adalah tanda yang dipasang di tepi jalan atau di atas jalan untuk memberikan petunjuk, larangan, perintah, atau informasi kepada pengguna jalan. Rambu-rambu lalu lintas terbagi menjadi beberapa kategori. Ada jenis apa aja ya? Next! Yang pertama ada rambu peringatan. Berfungsi untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan mengenai kondisi jalan atau situasi yang berpotensi bahaya di depan. Contohnya, saat ada tanda tikungan tajam, rambu tanda adanya jalan menurun atau tanjakan. Yang kedua, ada rambu larangan. Berfungsi untuk melarang pengguna jalan melakukan suatu tindakan tertentu. Contohnya, rambu dilarang parkir, rambu dilarang masuk, dan rambu dilarang belok kanan atau kiri. Yang ketiga, ada rambu perintah. Berfungsi untuk memberikan perintah yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan. Contohnya, rambu perintah belok kanan, rambu perintah mengikuti arah tertentu, dan rambu perintah batas kecepatan minimum. Dan yang terakhir ada rambu petunjuk. Berfungsi untuk memberikan informasi atau petunjuk kepada pengguna jalan mengenai arah, tempat, atau fasilitas umum yang ada di sepanjang jalan. Contohnya, rambu penunjuk arah ke kota tertentu, rambu penunjuk tempat istirahat, dan rambu penunjuk fasilitas umum seperti rumah sakit atau SPBU. Tentang rambu-rambu lalu lintas, udah. Sekarang waktunya kita untuk mengetahui marka jalan dan fungsinya. Marka jalan adalah tanda yang terdapat di permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengatur lalu lintas. Marka jalan terbagi menjadi beberapa jenis. Marka membujur berupa garis-garis memanjang di sepanjang jalan, terdiri dari garis utuh atau tidak boleh dilewati, dan garis putus-putus atau boleh dilewati. Fungsi untuk mengatur lajur kendaraan dan mengindikasikan batas jalur. Yang kedua, marka melintang. Berupa garis yang melintang di jalan. Digunakan untuk menandai area perjalan kaki atau zebra cross, garis berhenti di persimpangan, atau untuk menandai area parkir. Yang ketiga, marka serong. Berupa garis yang dipasang secara diagonal, biasanya digunakan untuk area tertentu dan mengarahkan aliran lalu lintas atau menandai area yang tidak boleh dilewati oleh kendaraan. Dan yang terakhir, marka khusus. Digunakan untuk menandai area khusus seperti jalur sepeda, jalur bus, atau area parkir khusus. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita memahami peraturan tentang tata cara mengemudi dan berperilaku di jalan raya. Seperti apa sih? Yang pertama, memakai sabuk pengaman saat berada di jalan raya. Yang kedua, batas kecepatan. Pengemudi harus mematuhi batas kecepatan yang ditetapkan untuk setiap jenis jalan. Batas kecepatan biasanya ditentukan berdasarkan kondisi jalan dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, larangan mengemudi dalam keadaan mabuk. Mengemudi dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh obat-obatan terlarang sangat dilarang dan dapat dikenai sanksi berat. Yang keempat, etika pengemudi.
Pengemudi harus mengemudi dengan sopan dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Contohnya, etika mengemudi termasuk memberi isyarat sebelum berbelok, tidak memotong jalur sembarangan, dan memberikan prioritas kepada pejalan kaki di zebra cross. Dan yang terakhir, penggunaan lampu kendaraan. Lampu kendaraan harus digunakan sesuai dengan kondisi dan waktu. Memahami peraturan-peraturan yang udah saya sebutkan tadi, saya harap bisa menjadikan lalu lintas untuk menjadi lebih tertib serta mengurangi kecelakaan di jalan raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.